Pengorbanan Sintayong demi majukan timnas Indonesia. Tak tahu malu, Vietnam tetap merendahkan timnas di Piala Asia. Striker timnas U23 yang bisa jadi andalan di Piala AFF U23. Tak tahu malu, Vietnam tetap merendahkan timnas di Piala Asia. Merendahkan orang lain hanya menunjukkan kelemahan diri sendiri. Ungkapan Tony Robbins ini mungkin cocok untuk menggambarkan Vietnam saat ini. Ya, seperti kita ketahui, Piala Asia 2023 Qatar akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024 mendatang dan terhitung masih 5 bulan lebih lagi. Namun situasi sudah mulai memanas seiring dengan rivalitas antar negara Asia Tenggara yakni Indonesia dan Vietnam, yang kini naik level ke Piala Asia setelah biasanya terjadi di Piala AFF saja. Melalui medianya, Total 24/7 pun memberitakan persiapan timnas Indonesia selaku rival satu grup. Mereka menggarisbawahi tekad timnas Indonesia untuk menembus 16 besar dengan bermodalkan pemain naturalisasi dan para pemain yang berkarir di Eropa. Total 24/7 menambahkan bahwa timnas Indonesia merupakan yang terlemah dibandingkan negara-negara lain di grup D. Menurut mereka, timnas Indonesia merupakan tim yang paling rendah di antara Jepang, Vietnam, dan Irak. Tentu saja dibandingkan ketiga kompetitor, Indonesia dinilai paling rendah. Pada Piala Asia 2023, ada 2 tim teratas dari 6 grup yang lolos, dan 4 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 16 besar. Pungkas laporan tersebut. Selagi Jepang difavoritkan untuk menjadi juara grup, Indonesia, Vietnam, dan Irak saling berebut status runner-up. Namun seperti yang telah diberitakan tersebut, ada 4 tim yang bakal lolos dengan predikat tim peringkat ketiga terbaik nantinya. Jadi Indonesia juga masih punya peluang lolos dari situ. Striker timnas U23 yang bisa jadi andalan di Piala AFF U23. Ramadan Sananta. Penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta jadi pemain pertama dalam daftar ini. Titel top scorer SEA Games 2023 merupakan indikasi betapa berbahayanya pemuda berusia 20 tahun itu. Pemain asal Riau itu juga belum berhenti menunjukkan ketajamannya di pentas BRI Liga 1 2023-2024. 1 gol ke gawang Persebaya Surabaya menunjukkan pemain tengah dalam kondisi on fire. Bagus Kavi. Bagus Kavi tak putus asa walau perjalanannya di Eropa berakhir dini. Bersama Barito Putra, ia ingin mengembalikan kepercayaan dirinya yang sempat menguap. Disebut-sebut sebagai pemain masa depan timnas Indonesia, pria asal Magelang itu justru tersandung cedera. Tetapi kesempatan merasakan atmosfer kompetisi bisa mempercepat sentuhannya kembali seperti sedia kala. Terlebih dirinya didukung publik untuk bergabung dengan skuad arahan Sintayong lagi. Hoki Caraka. Keberadaan Ramadan Sananta membuat Hoki Caraka terasing dari tim kelompok umur Indonesia. Tetapi bukan berarti kesempatannya membela merah putih telah habis. Regulasi U23 di kompetisi musim ini memberikan peluangnya untuk sering ditampilkan. Jika ia mampu memanfaatkan sedikit kesempatan itu dengan baik, pintu timnas Indonesia U23 akan kembali terbuka lebar. Pengorbanan Sintayong demi majukan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Sintayong resmi menangani timnas Indonesia pada 2019 silam. Kedatangan pelatih asal Korea itu menuai polemik dari kalangan pecinta sepak bola tanah air. Namun seiringnya waktu berjalan, Sintayong menjadi pelatih yang sangat dicintai supporter timnas Indonesia. Selain itu, dirinya pun dinilai mempunyai kesetiaan untuk melatih skuad Garuda walaupun kerap dicibir para hatersnya. Gebrakan-gebrakan barunya itu pun membuat timnas Indonesia menjadi selangkah lebih maju daripada sebelumnya.
Pelan-pelan Sintayong memperbaiki prestasi timnas Indonesia. Di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia naik ke peringkat 150 FIFA dan lolos ke Piala Asia 2023. Perlu diketahui, jauh sebelum melatih skuad Garuda, juru taktik berusia 53 tahun itu pun rela belajar tentang Islam demi memajukan timnas Indonesia. Ya, hal itu dinilai menjadi suatu proses adaptasi dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang mayoritas beragama Muslim. Ketika Sintayong sudah memahami budaya Islam, ia jadi tahu bagaimana cara mengelola skuad dengan baik dan benar. Saya belajar hal soal Islam dari sana, terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih untuk terus menghormati waktu beribadah mereka. Terang Sintayong. Di sisi lain, Sintayong meminta PSSI untuk melakukan suatu hal demi memajukan sepak bola tanah air. Juru taktik berusia 53 tahun itu meminta sepak bola Indonesia jangan selalu dituntut prestasi, dan prestasi. Sintayong meminta PSSI menyiapkan program yang baik seperti halnya membuat pembinaan usia dini. Jika program disusun dan dijalankan dengan baik, timnas Indonesia bisa bersaing di Asia setidaknya pada 10 tahun mendatang. Namun jika terlalu berbicara prestasi, dan prestasi, Sintayong menyebut bahwa timnas tidak akan berkembang dalam waktu sekejap.